Halo orang-orang baik sekalian, kita ketemu lagi di Ngahamtam, ngebahas HAM bersama, sebenarnya bukan tamu sih lah ya. Ini teman saya, Leo Pedro, Direktur Lokataru Foundation, yang concern dengan partisipasi warga sipil dalam ruang demokrasi. 2 hari terakhir ada di lapangan, memantau, melihat, juga turut serta berusaha membebaskan 600 orang atau 600 pelajar muda yang ditangkap, ditahan oleh Polda Metro Jaya. Coba Pep, cerita dulu gimana? Ya, jadi, kalau hari pertama itu berarti tanggal 25, 25. 25 itu kurang lebih ada sekitar 390 sekian, hampir 400 orang yang ditahan di Polda Metro Jaya. Nah, dari 390 sekian ini kebanyakannya adalah pelajar dan anak di bawah umur. Oke. Pelajar dan anak di bawah umur, Catatannya Lokataru itu ada 100 berapa anak di bawah umur? 197 197. dari 300 sekian itu. Nah, kemudian di hari tanggal 25 ini penangkapannya lebih banyak dilakukan di titik aksi. Oke. Di titik aksi, kemudian aksi sampai malam, nah beberapa di antaranya ditangkap. Jadi artinya penangkapan kepada anak-anak muda pelajar ini itu bukan satu kali di satu waktu, tapi memang dalam kurun berapa jam di beberapa titik lokasi ya? Betul, ketika pertama di DPR, terus kemudian aksinya pecah ke beberapa titik sekitar DPR, Jombongan, Senayan, City dan lain sebagainya. Nah, banyak juga yang ditangkap di situ. Kemudian baru sampai sekitar pukul 11 malam dibawa di Polda Metro Jaya. Kondisi gimana tuh yang lu lihat sendiri, terutama yang kemarin lah nih, Ya, yang kemarin kondisinya gimana tuh? kalau yang kemarin Ada yang bonyok-bonyok. yang di Kamis kemarin ini jumlahnya lebih banyak, Bang. Jumlahnya itu ada 600 orang, hampir 600, bahkan bisa lebih. Lebih. Nah, dari 600 ini kalau ini polanya sedikit berbeda dengan tanggal 25. Oke. Ini lebih melihatkan mencegah pelajar untuk mengikuti demonstrasi. Karena yang ditangkap itu kebanyakan ketika baru mau menuju lokasi aksi. Misalnya kayak gimana tuh? Misalnya pelajar orang Bogor, sekolahnya di Bogor, di Depok, nah dia Diamankannya di? diamankannya di stasiun. Oke. Ini berarti kayak beberapa peristiwa demonstrasi beberapa tahun yang lalu. Betul, ketika omnibus, reformasi anti korupsi, nah polanya hampir sama tuh. Jadi sebelum berangkat, dicegah di jalan, di stasiun, di halte, nah kemudian ditangkap, itu satu. Yang kedua, ditangkap ketika mendekati lokasi aksi. Jadi mendekati DPR, mulai ditangkap. Ketiga, baru yang beberapa titik aksi yang udah mulai pecah, ya itu biasanya udah malam hari. Oke. Nah, mereka ditangkap. Itu kurang lebih ada 600. Kami itu ke Polda kemarin sekitar pukul jam 10. Malam ya. 10 malam. Nah, itu kalau teman-teman tahu Polda bentuknya gimana. Jadi ketika di Krimum, Ini udah berapa kali ditangkap di Polda, jadi tahu. jadi ada lorong. Nah, dari lorong itu sampai ruangan konferensi pers, pelajar semua itu, Bang, yang ditangkap semua. Oke. Jadi dia udah nggak masuk lagi di unit atas tuh. Kan biasanya dimasukin di unit-unit kan. Iya. Nah, ini udah saking banyaknya nggak cukup. Oke. Itu ada video yang beredar tuh di akunnya Lokataru, itu kira-kira gambarannya seperti itu ya. Dia besar ya. Ya, ada ruangan besar. Ya, itu kita lihat sekitar 600 orang. Itu per jam 10-an lebih itu udah 600 orang. Udah 600 orang. Nah, kemudian dari situ, berdasarkan catatan visual yang kita lihat, itu banyak yang dalam kondisinya mukanya tidak dalam kondisi yang ganteng, gitu. Jadi ada yang bibirnya kena hantam, mukanya kena hantam, matanya gede Itu sebelah. kondisi muka yang agak susah dibawa ke rumah calon mertua. Betul. Anjay. Nah, kemudian orang tua korban juga dari sore udah mulai, bersiaga di situ, tapi tidak diperkenankan untuk masuk. Ini aman aja nih poinnya. Banyakannya dari yang kita catat 200 orang, sekitar 200 orang itu dari sekolah di area Jakarta. Sisanya yang dari Bogor, Depok, dan lain sebagainya. Mau dibawa ke Polda Metro Jaya. Orang tua yang datang, sebenarnya orang tua yang dari Jakarta doang. Dari Jakarta doang. Dan kemudian ada juga selain dari kampus pelajar itu juga orang tua lah, yang lansia, yang apa, ada juga yang kena tangkap. Ada juga. Ada juga Lansia ada. lansia yang kena tangkap gitu. Nah, kemudian ketika kita datang ke sana, kita coba untuk melakukan pendampingan, kita tanyakan siapa yang bertanggung jawab atas hal itu.
mereka nggak ada yang mau menunjukkan siapa nih yang bisa, diajak berbicara untuk, memberikan, komunikasi lah gitu. Kita pendamping, ketemu nih siapa yang bisa bertanggung jawab, kapan bebasnya, nggak ada yang bisa. Oh ini dari di, polisi-polisi. Polisinya. Nah, nggak ada yang mau, akhirnya, kita minta penjelasan di situ, dan kita bilang, "Ini kalau nggak ada tindak pidana," dan karena memang pasti tidak ada tindak pidana, karena mereka baru mau menuju titik aksi kan, Iya. gitu. Nah, akhirnya kita minta untuk segera Sebenarnya ini kalau di Indonesia udah ada pasal tentang jalan kaki itu sebagai sebuah kejahatan. ya betul, naik kereta itu pidana, itu bisa tuh. Nah, akhirnya kita bilang tadi nggak ada tindak pidana, apalagi mereka di bawah umur harus didampingi pendamping hukum, gitu. Akhirnya, karena kita, coba memberikan dukungan lah kepada mereka gitu, akhirnya dari pelajar sendiri berani gitu untuk akhirnya, menanyakan hak-haknya gitu. Akhirnya mereka, antusias, sadar dan akhirnya, berupaya untuk, ya udah keluar gitu, minta dibebaskan gitu. Nah, setelah Jam berapa tuh kira-kira? itu jam 11.30 lah. Oh udah tengah malam tuh. Iya, kalau teman-teman lihat di videonya ada tuh, jadi ketika kita bernegosiasi, berbicara, baru akhirnya pelajar mendukung tuh, rame. Nah, setelah pelajar mencoba untuk, menanyakan haknya gitu, kapan kita dibebasin, minta pulang, barulah dari perwakilan dari Polda ada yang turun, gitu. Nongol lah. Baru nongol. Nah, setelah itu kita bilang negosiasi ini nggak ada tindak pidananya, nggak terbukti melakukan apapun, terus keperluannya ditangkap di sini apa, gitu. Jadi secara keseluruhan kita mau bilang gini, mereka ini ditangkap, ditahan, tidak ada dasar hukumnya. Oke. Di KUHP tuh nggak mengenal hal seperti ini, oke. Nah, jadi kami memandang bisa dikatakan ini sebagai penculikan, oke, untuk mencegah mereka, terkait dengan keterlibatannya di dalam unjuk rasa, Oke. gitu. Jadi daripada ini unjuk rasa udah kita amanin dulu nih, unjuk rasa beres baru kita bebasin, karena memang cuma didata, nggak di BAP, nggak di apa. Saya pikir ini nggak ada di KUHP dan ini justru menjadi celah ya kalau misalnya kita bicara revisi KUHP 3, tindakan-tindakan seperti ini akan justru semakin banyak lah, Kak. Nah, dan yang menariknya, Bang, atau temuan kita, jadi si data-data ini, nama, sekolah, alamat, digunakan kepolisian untuk nanti, menekan pihak sekolah. Kalau nama-nama ini nanti demo lagi, unjuk rasa lagi, KJP-nya akan dicabut, gitu, akan di-drop out, akan diskorsing, gitu. Dan bahkan dalam satu kasus yang tanggal 25, ada yang setelah dibebaskan itu polisian datang ke rumahnya. Dianggap karena di dalam CCTV dia, terlibat dalam pembakaran sepeda motor. Padahal di dalam CCTV-nya itu dia nggak ada tindakan membakar sepeda motor itu, yang ada cuma dia in-frame doang. Akhirnya ditangkap karena dia punya datanya, punya apanya. Jadi, tindakan ini sangat berbahaya, rentan disalahgunakan, terutama untuk nanti merepresi kebebasan berpendapat mereka untuk terlibat di dalam aksi-aksi selanjutnya gitu. Oke. Ini bahkan sebetulnya mereka sebelum aksi ya? Sebelum aksi, Belum aksi udah ditangkap, betul. bahkan mereka ditangkap karena, hanya ada dalam gambar atau di situasi tertentu saja udah ditangkap. Tapi waktu mereka ditangkap ada nggak yang dipukulin, digebukin, atau cara nangkepnya, tidak manusiawi gitu? Ya, kita kan sempat ngobrol dengan beberapa gitu dan bahkan yang ngasih aduan. Jadi sebelum ditahan, sebelum dibawa begitu memang mereka mendapatkan kekerasan. Terutama ketika proses dari lapangan, dibawa ke mobil tahanan kemudian di Polda. Kalau di Poldanya itu relatif nggak mendapatkan kekerasan, paling verbal. Tapi kekerasan fisik banyaknya itu ketika proses penangkapan di lokasi dan di mobil tahanan. Di gambar tuh ada gue lihat tuh, dapat nasi bungkus juga. Ya, jadi mereka bilang, "Ini hanya diamankan, ini juga kita jaga kok, kita kasih makan," gitu. Tapi kita lihat dipukulin dulu baru dikasih makan. Dipukulin, dikasih makan, didata, nggak diproses, Nggak diproses. datanya digunakan untuk, represi administratif ya? Betul. Oke, polanya seperti itu. Tapi lo udah bikin statement juga kan bahwa mudah-mudahan KJP-nya nggak diputus? Iya, jadi, Lokataru memberikan pernyataan sekaligus juga memintalah kepada Gubernur Provinsi Jakarta untuk menjamin ini teman-teman pelajar yang, dicatat namanya ikut demo tidak dicabut KJP-nya. Sebagian Jawa Barat, Banten ya? Iya, coba. Berarti KDM nih, KDM. Iya, kemudian Pram sudah merespon dan akan menjamin tidak akan mencabut KJP dari yang demonstrasi. Nah, makanya ini harus diikuti juga oleh KDM gitu dan, gubernur-gubernur di provinsi lainnya gitu yang terkait dengan pemberian beasiswa. Dan selain itu kita juga minta, dan ini mungkin belum dijawab juga oleh Pram, kita minta juga untuk
rumah sakit yang di bawah Pemprov Jakarta menggratiskan biaya Menggratiskan dan proaktif lah ya. ya proaktif menggratiskan biaya, pada peserta demo yang terkena kekerasan gitu. Itu yang diamankan pelajar, anak muda, ada juga lansia. Tapi dari sisi demonstrasi secara luas ini gimana gambarannya menurut lo? Iya, ini kan diskursusnya ada, cukup ramai ya kemarin. Kita lihat ada yang bilang ini, reaksioner, didomplengi gitu, berpotensi untuk, apa namanya, menguntungkan salah satu pihak dan seterusnya. Nah, tapi sebenarnya gambaran yang, lebih deep atau yang bisa kita lihat adalah akumulasi kemarahan Oke. di, tengah situasi lapangan pekerjaan susah, pajaknya PBB naik di Pati, di mana dan seterusnya. Tapi di satu sisi kesulitan itu, anggota dewannya mendapatkan segala fasilitas dan kemudahan. Betul. Tunjangan nambah lagi, minta nambah lagi, gaji, ngomong sembarang ketika ada yang protes gitu. Eko Patrio, Pasya Ungu, terus kemudian Nafa Urban, Nafa Urba gitu, Uya-Kuya. Uya Kuya dan juga, beberapa pejabat lain juga memberikan statement yang seolah-olah, memprovokasi gitu atau seolah-olah memancing amarah dari masyarakat. Nah, makanya sebenarnya konteks yang harus kita lihatnya adalah dari segala proses keluargaan ini nih, mereka di dalam aksi ini, ternyata simbol-simbol yang paling mereka kecam kan mobil pejabat, Iya. ya kan, mobil polisi begitu. Tunjangan. Tunjangan. Nah, ini kan simbol gitu. Isu DPR bubarkan itu kan dia cuma, Pilihan ekspresi. pilihan ekspresi gitu. Jadi nggak tepat tuh si Sahroni bilang rakyat tolol ya. Iya, Dia yang tolol ya. dia yang tolol makanya dia dipindahkan kan, Nggak cukup lah. nggak cukup karena orang tolol harusnya dipecat juga dari anggota DPR. Orang tolol harusnya disekolahin. Disekolahin, betul, mungkin harus sekolah lagi. Nah, ini juga PR buat, ketua DPR, terus kemudian partai politik dan lain sebagainya, terutama lembaga yang terkait harusnya dan juga rakyat gitu, harusnya menuntut anggota-anggota DPR ini uya-kuya, Pasha Ungu dan seterusnya juga dipecat sebagai anggota DPR. Kembali jadi artis aja. Kalau laku kalau laku. Nggak laku lah buat ditimpukin. Nah, itu jadi sebenarnya ya ekspresi lebih luasnya, lebih ininya soal ada sentimen gitu. Ketika yang kaya makin kaya, yang pejabat ini makin muda, tapi yang di bawah makin susah. Apalagi sentimen ini semakin menguat ketika represi polisinya terjadi di lapangan, bahkan, salah satu ojol meninggal gitu. Kan ini kalau kita lihat yang paling kena kebul, yang paling kena polusi udara Jakarta, yang paling capek berkeringat kan ojol gitu. Ojol. Tapi di tengah kesusahan mereka cari nafkah, akhirnya harus meninggal korban, dari kepolisian, sementara, pejabat dari DPR-nya justru semakin mewah, semakin enak. Nah, itu jadi justru semakin meningkatkan sentimennya itu, ekspresi kemarahannya. Jadi lo ngelihatnya bahwa ini sebetulnya karena kebodohan, sensitivitas dari pejabat-pejabat orang-orang di DPR Betul, terhadap situasi rakyatnya yang mestinya justru mereka belain gitu ya. iya gitu, Bukan dikatain tolol, bukan dikasih joget-joget, betul. ya kan? Itu kan Lo situasinya seperti itu ya. Nah, tapi ini juga kalau lihat dari aksi tanggal 25 yang kemarin, eh, ini sebenarnya merepresentasikan politik di atas nggak? Ini kan politik yang di bawah nih. iya, Tapi sebetulnya juga pertarungan di level komunitas politik kan juga ada kan? iya, Orang-orangnya Jokowi yang lagi disingkirkan pelan-pelan, ya kan? iya. Eh, Rivalitas-rivalitas itu menurut lu gimana, Pedro? Iya, mungkin kita bisa lihat ada beberapa, peristiwa politik yang hari ini terjadi menggambarkan bagaimana dalam tanda kutip yang sering sering dibahas geng Solo. Geng Solo mulai disingkirkan dan seterusnya gitu. Nah, tapi, lebih jauh dari itunya tergambar juga gitu bahwa ada upaya dari elit-elit yang dalam non geng Solonya ini coba saling makan-memakan juga. Geng mana di Jepara, Cirebon nggak ada ya? Nggak ada, mungkin ini geng-geng lokal lah, Pakai kode-kode lain deh. pakai kode-kode lain Oke. gitu. Nah, sehingga yang kita lihat, kesulitannya adalah dari pemerintahan Prabowo-nya sendiri gitu. Dia terbebani lah. Terbebani gitu, misalnya yang siapa yang kita sering lihat misalnya Dasko, Habibur Rahman, atau Prabowo gitu. Kalau untuk istilahnya mengkonsolidasikan antara geng Solo dan geng non, dia bisa mudah.
Tapi situasi sekarang membuat dia susah mengkonsolidasikan waktu itu. Jadi ya mungkin Dasko lagi keringet dingin juga gitu sore-sore ini gitu, Iya, ngelihat ngelihat apa gitu. iya, iya. Biasanya kan dia mukanya cantik tuh ya kan, Iya, agak netes dikit udah keringat jagung gitu. keringet jagung. Iya, iya. Jadi ini ada pertarungan-pertarungan seperti itu ya. Iya, Karena memang nih udah membuka ruang nih, orang-orang baik sekalian nih, perubahan makin terpinggirkannya orang-orangnya Jokowi ini makin membuka ruang yang lebih luas buat, kelompok-kelompok politik yang bertahan untuk, ngambil posisi-posisi yang kosong tadi itu, yang kosong tadi itu. atau yang bakal kosong ya. Iya. Oke Pedro, apa ke depan nih kira-kira? Ke depan kalau lihat dari situasi yang sekarang, mungkin eskalasinya semakin naik ya. Karena apa? Karena pertama gini, ojol ini ada temennya dikeplak kepalanya sama satpam aja yang datang ratusan, Iya. puluhan. Apalagi ini dibunuh oleh kepolisian, yang mereka punya Cilik. kepentingan. Iya. Dilindes. Jadi yang satu tadi menarik Bang di jalan. Jadi ketika yang konvoy, ojol-ojol ini konvoy, terus ada Polantas ngatur jalan. Yang satu ojol tiba-tiba nyamperin marah ke Polantasnya, "Kamu membunuh teman saya," gitu. Jadi ada sedikit kehilangan legitimasi kepolisian untuk menegakkan hukum di Udah lama lah itu. udah lama, tapi maksudnya itu kan, perspektif bagi orang yang paham hukum gitu. Tapi di masyarakatnya masih kalau ada polisi ya cukup takut, cukup apa gitu. Nah tapi hari-hari Hari-hari ini ini kayaknya udah mulai berubah. udah mulai berubah gitu. Salah satunya dari contoh ojol itu di jalanan berani untuk, apa, langsung nge-konfront dari polisi dan pelajar kemarin Langsung ya. pelajar kemarin ketika ditangkap gitu mereka berani untuk, kontra langsung. Nah ini menunjukkan juga kepolisiannya lagi hilang kepercayaan diri. Jadi dia mau marah juga ya situasinya lagi gini gitu. Nah Iya. dan yang kita coba juga lihat adalah polisi-polisinya juga mungkin kesal nih sama DPR. Gitu, dari status-statusnya polisi-polisi kan kita lihat tuh, kayak yang kerjanya nggak bener siapa, yang gajinya naik siapa, yang rakus siapa, tapi nih mereka yang dijadiin di depan untuk Gue lagi berbayang, bisa nggak di situasi hari ini Eko Patrio suruh nge-DJ itu di depan ojol-ojol itu di gitu, bisa paling ditimpukin tapi. iya makanya kalau dia nge-DJ kira-kira 10 menit tuh si Eko Patrio, 10 menit itu di menit ke-10 dia udah kira-kira seperti apa itu? Itu udah ya mukanya udah sedikit kiri kanan lah itu, Iya, iya, iya. udah sulit. Udah phone a friend lah tuh Zulkifli Hasan. Iya, Julhas, iya. Sekarang sulit. soal polisi nih, Pep. Iya, Ah, ngelindes. Padahal mobilnya udah kuat. iya, Ah, udah aman-aman aja lah, ditipukin nggak bakal pecah itu barakuda. Ah, ada arogansi kan, udah tengah malam, udah larut lah itu ya, si Afan ditabrak, dilindes itu. Itu arogansi udah tengah malam. Ini kan berarti kan ada polisi ini nyebar ya di Jakarta kemarin ya, iya, di beberapa titik tuh ya. ada sekitar 4.000 personil yang kemarin 4.000 personil di beberapa titik. Gimana kondisi di tiap titik itu? Brutal semua? bahkan sebelum unjuk rasa mulai mereka sudah brutal sejak dalam pikirannya. Misalnya gini, banyak Brutal polisi-polisi sejak dalam pikiran? brutal sejak dalam pikiran. Banyak polisi-polisi muda ini bikin-bikin status story Instagram, postingan kayak, "Mana nih STM kentang," gitu ya. Mental-mentalnya udah sebelum berangkat ngamar, mau tarung nih kita, "Aurang," gitu. "Mana nih kentang, ditunggu nanti, ya segini doang," katanya. Nah itu ngeprovok itu dan di awal niatan mereka udah bukan untuk mengamankan, memfasilitasi, ya memang untuk memburu, untuk bertaruh, Nah, gitu. Nah itu pertama, nah ketika itu diwujudkanlah di lapangan, gitu, dipraktikkanlah itu semua tuh di lapangan tuh. iya. Dari mulai misalnya, penggunaan barakuda, kan sebenarnya gini, ada mobil barakuda yang kita kenal sebagai rantis yang depannya itu ada besinya. Hmm, Nah itu untuk mendorong massa. iya. Nah, sementara ada barakuda yang tidak menggunakan itu. Itu untuk bawa orang-orang yang berpotensi diserang. Ketika misalnya kita nonton stadion nih, Oke, Persib, Persija. oke, Nah, ini main di GBK. Ini pemain Persib berpotensi ditimpukin, dimasukinlah ke barakuda. betul. Nah, permasalahannya ini digunain buat apa? Nyemprot air nggak bisa, dorong massa nggak bisa, Iya. tapi digunain mengurai massa. Oke, jadi kalau misalnya ini sekarang hari Jumat sore ya, per tadi siang itu kita dapat pernyataan bahkan Prabowo sebagai presiden juga bikin pernyataan Iya. nindak gitu. Kan berarti ini yang nggak cukup ditindak hanya yang nabrak aja kan. Betul, nggak Ini si komandan yang memimpin
Betul. Operasi penanganan. Yang nentuin ini berapa mobil ini harus ada, ini harus ada. Betul, ini semua yang sebenarnya harus dilihat ya. Harus dilihat, ini kan 7 orang ini hanya orang di dalam mobil, Bang, Iya. gitu. Tapi yang nentuin, nih ada mobil segini, water cannon-nya segini, nah itu juga harus ditindak. Kenapa dia memilih spesifikasi mobil itu, gitu. Dan Apakah situasi itu memang harus barakuda hantem terus? iya, Kenapa cuma satu? betul. Kesannya kayak emang lagi ngincer. Iya, dan kalau kita lihat di visual itu nggak ada, semacam protap ketika polisi mau maju mengurai massa, itu nggak ada polisi yang personal orang-orang tuh. Itu gua Mobil tuh ada protapnya itu, protap penanganan, unjuk rasa anarkistis. iya, namanya prokes kan dia ada tahap 1 misalnya dia maju, tahap 2 ini yang maju water cannon nyemprot. Nah ini polisinya nggak ada apa-apa tiba-tiba itu barakuda ada 1 di situ, Betul. dan dikemudikan dengan kecepatan tinggi gitu. Nah, berarti sampai di sini kesimpulannya orang-orang baik sekalian, sebenarnya polisi yang menangani ini bukan hanya, eee, bertanya pada si supir barakuda tadi itu aja, sebenarnya harus memeriksa si komandannya, memeriksa bagaimana rencana penanganannya, Betul. lalu laporan di, masing-masing, apa namanya, anak buahnya itu seperti apa, lalu ancamannya seperti apa, itu harus diurai semua ya. Iya betul. Dan teman-teman ojol juga kita semua sebenarnya warga, kalau ojol doang kesian lah, ojol udah capek nih. Kita warga semua harusnya mantau, penanganan dari Mabes Polri ataupun Polda Metro Jaya, bagaimana cara mengungkap, ini semua. Tapi ini polisi ini gimana Petnya? Kita kan juga mantau soal waktu pilkada ya, Pet, Iya. ya. Ada partai coklat nih, partainya Betul. polisi-polisi ini kan yang Iya. akan kemana-mana ya. Eee, dalam dalam kacamata politis, menurut Del Pedro bagaimana polisi ini? Ya polisi sekarang bermain di semua peran, pemilu ikutan, Iya. terus kemudian politiknya ikutan, ngisi-ngisi di jabatan-jabatan, sipil juga ikutan gitu, terus kemudian juga soal penanganan demonstrasi ini kerap punya tindakan-tindakan yang, melanggar begitu. Nah ini kan sebenarnya semakin memperlihatkan adanya super power gitu di dalam tubuh kepolisian. Yang jadi bahayanya adalah ini diperkuat nanti juga oleh RKUHP, oleh RUU Polri, Di rancangan-rancangan KUHP itu polisi makin makin super power, berpower. gitu. Jadi kita bisa bayangkan dengan instrumen hukum sekarang aja mereka tindak tanduknya udah liar nih ke sana sini. Pedro ada rencana nggak? Pedro ini Lokataru nanti dia akan memimpin kita semua tanggal berapa September, Pak? Tanggal 29 September. 29 September, Lokataru diundang oleh Habibur Rahman Jakarta Timur, asik. Habibur Rahman, tim, pembahas ya, Iya, KUHP. Nah ini Pedro nih kita berharap Pedro bisa ngajak teman-teman ojol untuk datang rame-rame dan juga teman-teman pelajar ya betul. ke DPR memberikan masukan terhadap, RKUHP ya, Kak? Iya, betul. Itu nanti akan tanggal berapa? 27 September. 29, 29 September. 21 September. Ya. Oke. Orang-orang baik sekalian yang sedang menonton, barangkali kalian ada catatan, silakan Anda tulis di, komentar. Ini urusannya serius sekali, eee, bahwa ada gap, apa namanya, ada kesenjangan, kapasitas ekonomi warga dengan elit politik, lalu juga ada kesenjangan cara mengekspresikan antara kelompok politik dengan kelompok warga yang, kita anggap sebagai rakyat, rakyat biasa. Delvego tadi, sudah memberikan banyak temuan, tapi juga sudah kasih beberapa catatan bahwa situasi ke depan tidak akan semudah pidato presiden, akan banyak sekali beberapa hal yang berpotensi kembali kepada daya tahan kita sebagai warga untuk bisa, apa namanya, terus, menjaga hak-hak kita, terus menuntut keadilan. Termasuk juga ini sepertinya harus juga dibahasakan lebih aktif untuk memeriksa para pejabat-pejabat itu. Sebagai penutup, saya mau minta ke Pedro, gimana nih DPR? Puan Maharani, Dasko dan kawan-kawan harusnya bagaimana? Harusnya banyak-banyak berdoa aja.
di situasi yang sekarang. Situasi kayak seperti ini, rakyat udah punya konstitusi sendiri ya? Udah punya konstitusi sendiri, udah punya cara pandang sendiri, dan yang paling berbahayanya adalah udah punya rasa kesamaan nasib yang menderita sendiri. Kalau gue nyebutnya ini Pep, solidaritas penderitaan ya? Betul. Terikat oleh itu justru membuat mereka semakin punya daya pikir yang lebih lincah, lebih banyak, lebih kritis gitu. Karena kemarin aja kita lihat sekarang ini pagi-pagi sarapan nasi uduk udah sambil lihat dar-der-dor di Makobrimob gitu. Jam 4 subuh kemarin kita lihat di Kuitang masih ada yang nyanyi Ibu Pertiwi. Iya iya Itu iya. kan kondisi yang tidak lazim lah. Udah melampaui rasa ngantuk ya? Udah melampaui rasa ngantuk dan rasa lapar gitu. Oke, terakhir banget. Catatan lu soal ini akibat dari praktek pemilu yang didukung oleh Parcok nih. Iya, Pemilu curang nih. betul. Jadi Inilah akibatnya. Jadi ini polisi sedang memanen buah hasil dosa-dosanya gitu. Nah, Makanya sekalipun Listio Sigit ini minta maaf gitu, iya. bahkan mencium kaki-kaki korban nih 600 pelajar ini Sekalipun dia mendengarkan lagu Ebit GAD 300 kali. 300 kali nggak bakal menggugurkan dosa-dosa sebelumnya gitu. Karena ini akumulasi dari kemarahan terhadap kepolisian dan seterusnya. Dan inilah akibatnya kita dapat sekarang caleg-caleg, bukan caleg lagi ya, anggota legislatif Betul, yang nggak kompeten. yang nggak kompeten, cuma bisa nge-DJ, Betul. cuma bisa minta gerbong rokok di kereta api, Bilang tolol. bilang tolol dan lain-lain. Del Pedro Marhen, Direktur Lokataru Foundation. Teman-teman sekalian, orang-orang baik. Demikian singkat obrolan kita live YouTube di Ngehantam, ngebahas HAM bersama kamu tentang kondisi demonstrasi yang berujung dari penderitaan rakyat turun ke jalan, berujung menjadi penderitaan rakyat. Kita akan terus tuntut keadilan untuk masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa lagi.